Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi wa khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Iya, kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun desa Tembok Rejo, wabil khusus Sahibul Qaryah, Bapak Kepala Desa, wabil khusus semua pengurus Jam'iyah Al-Hikam di wilayah Jember, wabil khusus doyo jamaah ingkang rawuh di majelis dan yang di luar sana di channel Ponpes Jaya Baru, rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Bil ikhtifa wal ikhtisar, tiada kata yang pantas kami ucapkan, kita ucapkan kehadirat Allah. Kejaba hamdalah, alhamdulillah, kita pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam suasana yang sangat indah. Lagi niki kita ngaji di kafe. Loh, penting niku. Sesuk barangkali dilokalisasi. Enggak apa-apa toh Ibu ya? Enggak apa-apa. Allah juga di sana kok. Di masjid kita sudah sering, di musola, di rumah, di pondok, di kafe baru kali ini. Makanya kalau diizinkan Allah dilokalisasi juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya ngaji di pinggir purel-purel halal gitu. Yang terpenting adalah isi materinya itu membawa terhadap condong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Tadi saya dari jamaah Jawa Tengah, mungkin beliaunya itu istilah kafe niku asing. Kok tanya kula ngeten, Gus, kafe niku biasa nih tempatnya danyang-danyang cantik-cantik terus ngeten. Kula jawab, nggih BI ngono. Kula piyambak nggih dereng semerap. Nek rumaos kula kafe niku tempat makan. Lah ngoten nggih. Kula meh keliru kafe pundi wae wonten kliwatan. Pun niku sebagai guyon mawon nggih. Wis napa dikembalikan Allah. Untuk malam hari ini kami akan membuka makalah dari kitab Hikam yang berjudul Butanya Mata Hati
menjadikan lalainya terhadap Allah. Butanya mata hati kita itu menjadikan lalainya ruh terhadap Allah. Tidak hanya di luar aktivitas sholat, di dalam sholat pun itu pasti terjadi. Kita lalai. Makanya di situ kan ada tiga tingkatan orang yang sholat itu. Nanti diizinkan saya mengurai ilmu sejati badan asal ya. Nek angsal sebetulnya itu Bapak Ibu tidak ada kontradiksi terhadap tauhid. Nanti sekarang kita bicara golongan sahun, kedua golongan khosyi'un, ketiga golongan daimun. Apabila mata hati kita itu masih dalam zona tertutup atau mata hati yang buta, mesti kita masuk golongan sahun. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun itu lalai pada Allah. Mestinya umat manusia, khususnya umat Islam, menjadikan satu pertanyaan besar dalam kehidupannya ketika saat sholat, mengapa ruhaniyah saya lalai pada Allah? Mestinya. Tapi saya lihat kok enjoy saja, tak ngerti ya? Mestinya lah. Sebab Allah katakan di dalam Al-Quran, waqumu lillahi qanitin ay khasyi'in. Bahasa saya, wajib kau khusyuk, tidak sunnah lagi, mestinya loh Pak. Apa akibat ketika saat ruhaniyah kita ainul basiroh itu buta? Apa akibatnya? Sesuai dengan judul, ruhaniyah kita pasti lalai pada Allah. Ingat, dalam diri manusia siapapun itu ada dua sifat Bapak Ibu. Pertama sifat basariyah, kedua sifat basiroh. Niki kok keterangan ilmu sejati. Basariyah ini Bapak Ibu menempatkan diri namanya nafsu nafsiyah. Yang kedua amarah, ketiga lawamah, keempat mutmainnah. Dalam ajaran ilmu sejati itu yang disebut dulur papat limo pancer. Pancernya siapa? Hidup. Bahasa tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ruhaniyah itu Allah sertakan komponenane ruhaniyah. Kalau komponenane jasmaniyah iki yo ada tangan, ada kaki, ada kepala dan sebagainya. Tetapi di dalam ruhaniyah itu juga ada komponen. Artinya Allah menyertakan dua sifat basyariyah dan basiroh. Basyariyah menelorkan, tahu menelorkan ya? Menelorkan sama mengendokkan. Allah kasih kuwi nafsu nafsiyah dan amaroh. Dua nafsu iki karakternya adalah innan nafsa la amaratum bisu, ngeja elek. Ruhaniyah lewat
nafsu dua itu menjadikan sifat basariyah untuk menghujam, memerangi ruh itu. Bagaimana caranya ruh itu melalaikan Allah? Akhirnya dengan apa sifat basariyah nafsu nafsiyah dengan amarah untuk melalaikan kita pada Allah? Alhaakumut takasur hatta zur, itu yang disebut kesenangan duniawi ya. Ditampilkanlah, dihadapkanlah kesenangan duniawiyah itu terhadap ruhaniyah kita. Akhirnya bercintalah kita ruhaniyah itu dengan hal itu. Ini cara nafsu untuk membutakan mata hati kita terhadap Allah. Ini caranya. Dan ini setiap diri kita manusia pasti mengalami hal ini, Bapak Ibu. Kapan itu mulainya? Ketika saat kita akil balik, tidak lagi tidak perempuan. Bahkan ini lamanya kadang-kadang sampai umur 60, kadang-kadang belum sadar aja. Nah, tapi ayatnya illa rohima robbi lah gitu nggih. Kecuali ada nafsu yang dirahmati. Mana tempatnya? Lawamah dan mutmainnah. Munculnya lawamah itu di tauhid la ilaha illa anta, merasa dirinya itu sudah mendolimi Allah dengan bentuk selalu hati kita itu nggak suka, protes tatkalanya takdir Allah yang kurang nyotoki. Contoh acara seperti ini ya jangan hujan lah gitu toh. Tapi dikasih hujan seperti kemarin saya ada di Sidoarjo, mulai awal sampai akhir ngaji hujan terus. Ketika saat selesai ngaji langsung terang loh. Iya Pak ya. Ruhaniyah kita seakan-akan menolak, ganjel. Ibu nggih Pak. Lah, memang nafsu nafsiyah itu menciptakan beberapa sifat yang tidak diperbolehkan Allah untuk muncul, termasuk takabur, riya, hasud, sum'ah dan lain sebagainya. Kalau amarah sukanya itu muring-muring, marah-marah. Bahasa Belandanya adalah bludruk. Nggih, bludruk. Tahu bludruk nggih? Tahu bludruk. Enggak kena kesenduk titik. Bapak Ibu hadirin, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat, salah satu pesan terhadap kita sebagai umat pada saat itu para sahabat, besok itu umatku perang yang amat besar, itu adalah melawan hawa nafsu. Lah, dengan adanya nafsu nafsiyah dan amarah yang mengeting menyertai ruhaniyah inilah Bapak Ibu, akhirnya ruhaniyah ini buta terhadap Allah, buta karena sukarianya, cintanya ruhaniyah kita terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Apa yang terjadi? Subhanallah, sahun itu pasti golongan kita. Walaupun setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun, apakah ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, ijma' qiyasnya, pasti enggak berdaya Bapak Ibu melawan nafsu nafsiyah dan amarah. Enggak akan berdaya. Karena khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup hati ini. Subhanallah. Ini fakta yang terjadi di tengah-tengah ruhaniyah kita. Dengan begitu Allah mengutus utusannya yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dinil haq,
adalah aidinu tauhid. Ini supaya ruhaniyah umat Islam itu lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Akhirnya di situ muncullah pelajaran di dalam tauhid la ilaha illa anta. Anta. Dekat sudah merasa dekat anta terhadap Allah. Nah, disitulah Pak, letak kita itu merasa zalim terhadap Allah, berbentuk selalu protes hati kita terhadap Allah lewat segala takdir yang tidak nyocoki miturut sifat basariah kita sebagai manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah dawuh, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu Rasulullah yang dawuh dari Allah, Al-Quran, cuman didawuhke Rasulullah. Apabila kau ingin keluar terbebaskan dari kepentingan hawa nafsu cintamu, apabila kau bisa melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti dari sisi mana kita? Sisi hakikat ma'rifatnya Rasulullah. Kita ikuti harus. Cuman selama ini pengajaran Rasulullah di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana kayaknya ikut ditutup-tutupi, kayaknya. Mengapa ditutup-tutupi? Alasannya tanya Allah. Apa sebab? Padahal la ilaha illa anta akan melahirkan praktek bimbingannya di dalam dzikir sirul asrar, sedangkan la ilaha illa ana muncul prakteknya dzikir di fana'u dzikri. Inilah yang akan membangun basiroh panjenengan kalih kula. Nanti kalau lawamah nafsu muncul, getun, menyesali semua apa perbuatan ruhaniyah terhadap Allah, dolim, syirik, kalau sudah disesali akhirnya ruhaniyah melakukan tindakan kholwat, muncullah mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyah. Sebelumnya Bapak Ibu, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, yang sekarang disebut Mojokerto, sebelum syariat Rasulullah itu muncul di tengah-tengahnya, pada saat itu sudah muncullah yang namanya ajaran ilmu sejati. Di Jember ada enggak? Ada. Oh, cabangnya. Pusatnya di Mojokerto Pak Bu, di Desa Trowulan. Tapi sekarang ya syariat sampun mlebu benar. Kalau saya turun ke bawah di zaman itu tentang ilmu sejati, kiainya itu senes disebut ulama, senes itu kan Islam ulama. Kalau ilmu sejati itu romo. Tahu romo nggih? Romo. Makanya kadang-kadang katut di dalam syariat nek ngaji kok dumateng romo yai, ndak ngono ya. Romo itu julukan beliau-beliau sang pembimbing ilmu sejati. Khusus di dalam ilmu sejati itu akan memedari apa? Menjabarkan terkait ruhaniyah. Muncullah yang namanya sukmo, muncullah namanya nyowo, muncullah namanya jiwa. Kalau kita mengatakan nafsu, jiwa. Nyowo kalau kita mengatakan ruh. Sukmo kalau kita mengatakan ruhaniyah. Roihan berarti akal. Ya. Bapak Ibu, di situ dijelaskan terkait dulur papat limo pancer iku. Yang songko
parane pancer lan sangkan paraning dumati niku pancer. Ya apa bagaimana caranya nyawa itu bisa kembali menyatu terhadap pancer, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam Islam mengatakan wa inna ilaihi rajiun, atau bahasa saudara saya itu sang dumati. Sang dumati. Sebetulnya sama. Proses-prosesnya itu sama. Di situ ada mejel, ya. Kita ada kholwat, ya. Di situ ada topo. Kita harus menghindar dari pergaulan, uzlah. Dan itu pun juga dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur isma rabbika Muhammad bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Itu uzlahnya Rasulullah. Sama sebetulnya. Cuman berhubung kita yang belum mengerti dinul haq mengatakan kejawen iku ilmu sesat. Nggih mboten? Iya. Tetapi sebetulnya mohon maaf saya klarifikasi sekalian. Itu bimbingan mengenal ruhaniyah kita. Ruhaniyah mengenal nafsu. Kalau kita berperang melawan musuh, kita harus tahu siapa musuh kita. Yang mana musuh kita? Medannya harus kita pelajari. Medannya nafsu iku Pak Bu, nyun sewu. Tidak hanya dilokalisasi saja. Di dalam masjid pun dijadikan nafsu sebagai medan. Bagaimana kata nafsu ruhaniyah Syiah ini lalai pada Allah waktu sholat. Bagaimana ruhaniyah Syiah ini gelibeti apa bahasa Indonesia? Gelibet niku ngumpulnya lah, senengane lungo lah ya. Osire angel ya. Nafsu membuat bagaimana ruh itu suka dolan di lokalisasi. Loh, gitu loh maksudnya. Baik secara ruhaniyah ataupun jasmaniyah. Itu nafsu membuat seperti itu. Nafsu juga bagaimana caranya ruhaniyah kita atau jasmani itu selalu ada di masjid untuk melakukan sholat. Tetapi jangan kau menyembah Allah, hei ruhaniyah. Kau harus menyembah selain Allah. Akhirnya ruhaniyah kita lalai pada waktu sholat pada Allah. Akhirnya ingat pada urusan dunia. Lah itu disukai nafsu itu. Nafsu yang dua itu. Makanya di dalam ilmu sejatiku ada istilah topo Pak. Ya. Bahasa kita adalah kholwat. Ngedem hawa lewat rasa untuk bisa masuk dan bertemu urip. Loh ngono ya. Kalau bahasa kita dengan kholwat itu, terus apa yang diajarkan guru-guru kita dzikir itu kita jadikan sebagai aurat, wirid untuk bisa sampai pada Allah. Allah sudah berjanji, jenengan jangan sampai ragu. Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, mangkana yarju liqa Allah. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, seingin belum bertindak. Allah berjanji akan menyiapkan momen waktu untuk bertemu. Ini janji Allah. Tetapi kekarapan, kehendak, keinginan ingin bertemu Allah harus dilanjutkan tindakan yang kita sebut sebagai kholwat. Otomatis sebelum kita kholwat, kita sudah mendapatkan dasar bimbingan ilmu bagaimana caranya kholwat miturut Kanjeng Nabi. Harus dibekali ilmu dulu. Yang munculnya ilmu itu dari la ilaha illa anta. Dan semua itu ada di Al-Qur'anul Qadim. Udah kita terima, lalu kita menjalankan kholwat. Itulah yang dikatakan Rasulullah sebagai mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Tapi sudah dijelaskan terkait
dirimu ada sifat basariyah, ada basiroh. Di dalam basariyah itu ada nafsu 2, di dalam basiroh ada nafsu 2. Udah dijelaskan. Cirinya bagaimana? Manakala ruhaniyah kita terkuasai oleh sifat basariyah, otomatis duduknya ruhaniyah dengan ikuti takholi. Itu pasti, Pak. Apa itu takholi? Iman kita, rasa kita adalah makhluk atas segala-galanya. Apakah yang berkehendak? Apakah yang berperan? Apakah yang berkuasa? Contoh. Nafsu nafsiyah lewat sifat basariyah menekan iman di dalam hati kita. Sing ngaji klason. Sing ngaji sinten? Klason. Bel Pak, bel. Klakson iki Pak, bel lah. Sing ngaji bel iki. Lah iki rada keren titik Pak nggih. Bel, ngaten nggih. Bel. Bel iku klakson ya. Bel. Akhirnya di dalam hati jenengan iki setelah dibisikkan minal jinnati wan nas, mengukuhkan imano hiruh, yang ngaji itu bel. Akhirnya beriman jenengan. Itu tanda kita telah dibisikkan nafsu. Alladzina hum yuwaswisu fi sudur nas. Nafsu membisikkan terhadap kita lewat sapa? Minal jinnati wan nas. Nas sama dikabari tonggo sampean, cak sing ngaji bel. Iku bisikan. Tapi manakala basiro sampean iki mang sudah terdidik, menolak. Langsung melihat hidupnya siapa? Allah. Berarti yang ngaji, ayo, yang kasih tausiah siapa? Allah. Ini kalau sudah sampai di situ loh Pak ya. Cuman iki ilmu nanti sampean akan faham sak fakta nih. Berarti Allah hidup pada diriku manakala tidak ada Allah. Bisa Pak bel iki ngomong? Mboten saged Pak. Mboten saged. Kemurnian tauhid, keimanan itu tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau hatiku mengimani bahwasanya yang berperan, yang berkehendak, yang berkuasa itu selain hidup, selain Allah, syiriklah saya. Tapi kok aku yakin sing ngaji bel. Itu Pak. Makanya jangan berhenti. Kita pengajaran ilmu syariat itu jangan berhenti, naikkan ke hakikat. Baru nanti kita akan bisa waspada atas semua kepentingan nafsu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk terhadap sifat basiroh, jujur kita semuanya sudah pernah bahkan sudah lama merasakan kebutaan hati. Disebabkan karena nafsu nafsiyah dan amarah menggunakan sifat basariyah menutupi ruhaniyah kita pada Allah. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu siapa? Anta. Allah itu tidak bisa dihijabi. Justru yang terhijabi adalah kita. Terhijabi dengan apa? Ya dengan kita sendiri. Bentuknya merasa kita yang melakukan takholi. Pun. Pertanyaannya, sampai kapankah kita ini buta terhadap Allah? Ruhaniyah kita buta terhadap Allah. Sampai kapan? Ini harus menjadikan pertanyaan besar dan pikiran kita setiap saat dan waktu. Harusnya seperti itu umat manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tentang umatnya yang menjadi budaknya hawa nafsu. Pun. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, istihaduka utawi olehnya nemen-nemeni sira fima ing dalem apa zumina kang wis den tetepke, dumina kang wis netepake sapa Allah mingka saking ilah kamaring sira.
ketika sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, cuman belum turun loh ini. Terus kita berdoa tekun terus diminta terhadap Allah. Itu tanda apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan Allah yang nantinya diberikan terhadap jenengan, oleh karena ini belum datang-datang, istihaduka, kita nemen oleh ngerepon jaluk gitu loh. Ngoyok-ngoyok nih loh Pak ya. Padahal sudah ditetapkan Allah. Cuman momen waktunya yang belum datang. Itu tanda apa? Satu. Wataksiruka utawi oleh kurang utawa laline sira. Maksudnya ruhaniah lho iki. Fima ing dalem apa tuliba kang nuntut sapa Allah mingka saking sira. Tadi yang pertama sing wis ditentepno cuman turun-turun kita ngoyok-ngoyok. Ya, itu tanda apa? Yang kedua, lalainya ruhaniah kita sebagai hamba Allah terhadap apa yang dituntut oleh Allah. Apa tuntutan Allah? Illa liya'budun. Lalainya ruhaniah kita untuk makrifat terhadap Allah utawa liqo pada Allah, lalainya. Itu salah satu tanda iku dalilun tondo alantimasil basiroti ing ngatasi lenyapi sifat basiroh kita mingka saking iro. Dungo sampean mintanya kita terhadap Allah yang permintaan itu sudah disiapkan Allah cuman belum diturunkan, kita ngoyok-ngoyok. Bahasa ngoyok-ngoyok itu apa Pak? Indonesia yang saya minta memaksa sampai kita disuruh nangis-nangis lagi tidak. Berdoalah sambil menang. Kalau bahasa saya jangan nangis aja, gulung-gulung pisan seperti anak kecil. Padahal itu sudah disiapkan Allah, cuman aja belum diturunkan. Itu petanda bahwasanya lenyapnya basiroh dalam diri kita Pak. Mengapa lenyap? Sebab dikalahkan basariyah. Mohon maaf, saya kalau sudah memberikan materi tentang ilmu hakikat ma'rifat yang bersumber dari kitab hikam, tolong jangan diterima akal. Estu Pak, sampai terima dengan hati, yaitu iman, baru sakit boten protes, baru sakit tidak menolak. Kalau sampai terima dengan akal, tak jamin Anda menolak. Estu, apalagi jenengan iku al-alim, al-alama, waduh wis asuki itu, al-pangkat, nggak bisa Pak. Atribut-atribut seperti itu sementara waktu lepas. Dicoplok sini ruhaniah kita. Sebab kenapa? Sebab akal itu dijadikan oleh nafsu ini miturut sifat basariyah, manakala tidak masuk di akal tolak. Itu Pak, masa lupa sejarah ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditempuh hanya 1 malam. Akal kan bansakan nutut Pak ya? Tidak nutut. Itu orang-orang kafir sudah tidak percaya. Ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa bapak secara akal, nggak bisa menerima Pak. Karena itu urusan rohania, keimanan yang murni. Sehingga umat manusia manakala tidak menggunakan iman pasti menolak Pak. Sebab innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala-galanya. Walaupun tidak bisa diterima akal, kalau Allah in arada syai'an ayyakula lahu, cetot toh, itu nganggo iman. Makanya tolong ketika saat kula sanjang wau bilang, kalau basiroh jenengan iki estu dikatakan kuat. Sifat basiroh itu sifat yang mengajak ruhaniyah makrifat Allah, kuat. Pasti saged tembus menyang
di dalamnya makhluk. Tentu tadi saya katakan yang berbicara ini Mas Abel toh. Bukan. Orang arifin, orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Imannya beliau melihat hanya Allah yang nyata. Berarti yang berkalam adalah Allah. Ini kalau basirohnya sudah kuat. Dua sifat di dalam diri kita ruhaniyah, Pak. Tiap hari, tiap saat itu perang. Satu ngajak maksiat pada Allah, satu ngajak taat pada Allah. Artinya satu melalaikan terhadap Allah, satu mengajak ingat pada Allah. Satu memberikan iman untuk menyekutukan Allah dengan yang lain, satu mengajak mentauhidkan Allah di situ. Nah, kedua-duanya ini Pak, pendidikannya beda-beda. Basyariah kita dididik di dalam ilmu syariah, basiroh kita dididik ilmu hakikat. Manakala basyariah kita sudah dididik ilmu syariat, sedangkan tidak dididik basiroh, tidak di ilmu hakikat, yang terjadi ini pasti kalah Pak, pasti kalah. Sehingga semua orientasi kehendak perilaku kita itu atas dasar perintah hawa nafsu. Buktinya dalam hati kita merasa keakuan kita yang melakukan sebagai hamba. Di mana dasarnya? Al-Baqarah ayat 157. Di situ ada dua kelompok ruhaniyah Bapak Ibu. Satu menjadi budaknya Allah, satu menjadi budaknya hawa nafsu. Al-Baqarah 257. Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bagi mereka yang ruhaniyah condong terhadap Allah, basirohnya akan kuat, maka dia segala apa yang dia lakukan itu semata-mata didasari makrifat pada Allah. Entah sholatnya, entah di luar sholatnya. Artinya dia ruhaniyahnya duduk di tajalli Allah. Tetapi berikutnya, mereka yang menjadikan nafsu sebagai imamnya atau pemimpinnya, maka apa? Dia akan justru menjadi gelap. Tadi terang, menjadi gelap. Artinya gelap, ruhaniyah jenengan terkuasai oleh sifat basariyah, akhirnya disebut hati yang buta terhadap Allah. Bapak Ibu, kalau kembali kita ke makalah tadi, berarti kita nggak boleh berdoa yo. Misalnya ngaten nggih. Jawaban saya boleh, manakala doa jenengan ketika berdoa ruhaniyah jenengan iki menghadap hanya pada Allah. Udah. Tidak menghadap bentuk mengharap datangnya sesuatu yang sudah disiapkan Allah. Sebab itu makhluk. Gak boleh ruhaniyah ini menghadap makhluk. Gak boleh. Satu. Nomor dua, kita sering kali Bapak Ibu ya, sering kali melalaikan kewajiban kita, melalaikan kewajiban ruhaniyah kita. Apa kewajiban ruhaniyah kita? Yaitu yang dituntut Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hanya menyembah. Inilah nanti akan masuk pada ajaran sholat daim gitu. Di saudara saya ilmu sejati ada istilah sholat daim, sholat yang langgeng 24 jam, mboten 5 waktu, 24 jam penuh. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 tentang sholat daim atau sholatnya ruh. Cuman ini ulama khilaf Pak, mengartikan wassolatil wusta niku khilaf. Hafidhu ala sholawah, pertama ala sholawah, wassolatil wusta,
Iki. Alas sholawah iki jamak. Berarti oke. 5 kan banyak toh? Banyak. Alas sholawah itu maknanya ay al maktubah, sholat yang diwajibkan. Berarti 5 waktu. Ini harus dilakukan jasmani. Ini lakunya jasmani, Pak. Tetapi kau harus sadar, setelah alas sholawah ada wassolatil wusta. Ini ulama khilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Kita enggak, ranahnya tidak mencari khilaf. Mengapa di situ mengatakan asar? Karena muhakamah. Mengapa itu mengatakan maghrib? Karena muhakamah. Apa muhakamah? Secara lahiriah, sholatnya lahiriah. Tapi tidak disadari al-wusta iku tunggal. Wassolati adalah tunggal, al-wusta tengah, itu ruhaniyah kita. Ruhaniyah. Dan ini ditegaskan kalimat selanjutnya. Wakumu lillahi qanitin ay khashiin. Jagalah sholat itu dengan khusyuk. Loh wis. Inilah yang menjadikan dasar saya mengapa sholat itu wajib khusyuk. Dan sholat itu tidak akan pernah khusyuk washolawah niki manakala wassolatil wusta tidak Anda lakukan. Sholatnya ruhaniyah niki lho Pak. Jadi takbir kan, yang takbir kan jasad Pak ya. Allahu Akbar. Diawali takbir, dipungkasi salam. Lah ketika saat jasad sholat mulai takbir sampai salam, ruh jenengan iku harus al-wusta, harus melakukan sholat. Apa sholatnya wusta? Apa sholatnya ruh? Inilah yang dimaksud tuliba minka. Ada sesuatu yang dituntut Allah terhadap ruhaniyah kita. Apa? Menyembah, menghadap dan bertemu Allah. Ada dasarnya? Ada. Tadi saya katakan surah Al-Ankabut ayat 5. Ada lagi surah Al-Kahfi ayat 110. Apa syaratnya kita bisa bertemu Allah, ruhaniyah kita? Pertama, falyamal amalan solihan. Bentuknya mana amalan solihan ruhaniyah? Zikir. Zikir. Zikir mana yang dimaksud untuk bisa bertemu Allah? Apa jahri? Apa sirri? Bukan. Mohon maaf. Apa pengertian zikir yang harus kita jabarkan dulu? Zikir kan bahasa Arab toh Pak Bu. Artinya kan ingat secara lugot ya. Secara istilah apa adzikru itu? Sadarnya ruhaniyah jenengan. Ya, dalam keimanan iki lo sadar dan menyadari bahwasannya acara ini yang berperan hanyalah Allah hidup. Coba tak tarik manakala Allah tidak di sini, bisa terjadi acara ini? Gak bisa. Apa bisa tanpa Allah kita bertakbir, membaca Fatihah dan seterusnya? Gak bisa. Itulah amaliyah ruhaniyah niku yang dimaksud amalan solihan itu di situ. Ini cara untuk kita keluar dari hijab yang menutupi dan membutakan mata hati kita. Itu cara. Kedua, apa syaratnya? Ruhaniyah ini bisa bertemu Allah disebut menyembah betul-betul terhadap Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika jenengan kali kula ngibadah nyembah nang Allah itu, jangan ada selain Allah. Contoh sholat, ruhaniyah tidak boleh ingat terhadap selain Allah. Enggak boleh itu Bu, enggak boleh Pak, enggak boleh. Wala yusyrik, sudah jelas. Jangan kau menyekutukan billah bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat beribadah jangan ada selain Allah dalam hati kita. Otomatis Bapak Ibu, zikir sirul asro jangan lepas. Itu tidak boleh lepas itu.
Kalau lepas, kita akan diculik oleh nafsu. Kalau lepas, terkuasailah ruhaniyah kita, sifat basyariah. Kalau tidak lepas, basirah lah yang menguasai. Akhirnya selalu ruhaniyah ini makrifat pada Allah. Faqatistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisa malaha. Kata Allah, Al-Baqarah 256, pegang teguh tali Allah ini, jangan sampai lepas. Cuman kita lihat potongan awak dewi, gitu. Potongan awak dewi makrifat itu ada di mana? Di golongan fana, apa kamil, apa fakok. Kalau di fana ya akeh lepasi. Kalau di kamil rangkadang, kecuali kalau di bakok sudah tidak pernah lepas. Caranya bagaimana? Prosesnya itu, sibukkanlah hatimu senantiasa berzikir sir dan sirul asrar sampai ke fana'u dzikri setiap napas. Ini apakah itu pernah dilakukan Rasulullah? Iya, pagi sampai sore Rasulullah itu selalu ruhaniyahnya, hatinya berzikir pada Allah. Bukratan wa asila. Malam juga begitu. Tidak tidur melulu. Tidur kalau sudah ngantuk. Tidur. Tapi sebelum tidur gunakan, sibukkan untuk berzikir semampu jenengan Pak Bu ya. Semampu jenengan. Itulah jalannya untuk bisa ruhaniyah ini melakukan sholat terhadap Allah. Jikalau wassolatil wusta tidak sampai hadirkan di dalam ruhaniyah jenengan, mohon maaf, siapapun kita, apapun status kita, mohon maaf, umpama saya santri kula niki ribuan bendino istighosah, tahlil, pendau, pino, sholawatan, mohon maaf, ketika saya sholat pasti hatiku lari dari Allah. Sebab rumus mengatakan bila mana ruhaniyah, mohon maaf, terkuasai oleh sifat basyariah, masuk dalam makalah ini pasti Pak Bu, tertanda kalau hati kita buta terhadap Allah. Makanya umat Islam lewat acara pada malam hari ini, izinkanlah kami untuk memberikan nasihat khusus pada diri saya dan untuk seluruh umat Islam, khususnya umumnya umat manusia. Lekaslah naik keimananmu dari nurul iman ke hakul iman. Naiklah syariatmu menuju hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Ingat pesan Rasulullah, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, apabila ruhaniyahmu itu terbebaskan, ingin terbebaskan dari cengkraman nafsu yang menjadikan budaknya hawa nafsu, ikuti aku. Kalau kau mau mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub, kau akan diterima cintamu oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai kekasih. Setelah kita melepaskan cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahwat. Caranya hanya satu, falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Khusus ketika suluk jenengan lepas selain Allah. Kita di thariqah diajarkan robitoh Pak ya, robitoh terhadap guru-guru kita, mursyid kita, menghadirkan wajah beliau yang katanya sebagai awal setrat kita untuk bisa bertemu Allah. Wajah guru kita itu Pak ya, karena guru kita yang menyebabkan kita itu bisa sampai pada Allah. Lagi itu toh katanya, itu sah-sah saja manakala ketika suluk si salik ini dan ngelepas selain Allah termasuk dirinya. Karena tujuan suluk adalah wusul pada Allah, bertemu Allah. Bagaimana mungkin Allah mengizini kita untuk bertemu Allah sementara di dalam ruhaniyah kita masih ada selain Allah? Tidak bisa Pak Bu. Itu sudah rumus sudah. Makanya saudara saya, tolong ketika kita robitoh terhadap guru kita sanad-sanad sampai Rasulullah, lepasan. Caranya bagaimana?
kuncinya pegang dzikir sirrul asrar, dzikir yang tanpa ucapan, tanpa lafaz, tanpa nama. Sering saya katakan, apa sih dzikir sirrul asrar? Dzikir yang pakai rasa dan iman. Sadar diri bahwasanya apapun yang terjadi dan siapapun yang diterjadikan semata-mata itu hanya hidup yang berwenang, hanya Allah yang berwenang. Termasuk si Salik berangkat menuju wusul, termasuk hidup di dalam guru-guru kita atau mursyid-mursyid kita, hidup di situ. Inilah yang ku maksud. Silahkan Anda berzikir secara jahri, silahkan Anda berzikir secara sirri, silahkan Anda bersolawat, tapi tembuskan ruhaniyahmu sampai liqo, bertemu Allah. Itu nggak ada masalah kalau seperti ini. Silahkan. Apapun bisa kita jadikan media. Allah tidak hanya ada di masjid, Pak. Allah juga ada di kafe, ya. Allah juga ada di lokalisasi. Sebetulnya saya pengen ngaji di diskotik, Pak. Tahu diskotik, ya? Ya lokalisasi, entah Allah pasti akan menempatkan saya nanti kapan baik. Cek gak ngaji wong sing ngalim-ngalim tok ngeten iki. Cek tau ngaji wong sing ngono kuno lah ngoten to. Ngoten to. Kan enggak salah, Pak. Enggak salah. Tinggal dalem, Pak. Mungkin grogi. Nggih, kula siap-siap perkara cek mboten grogi kula. Mboten. Nggih, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kuncinya adalah menang yang mana antara sifat basariyah dan basirah pada diri kita. Kalau yang menang basariyah, otomatis sampai kapanpun ruhaniyah jenengan iki bersukaria terus sama kesenangan dunia. Kalau sebatas jasmani, mboten napa-napa, Pak. Enggak apa-apa. Rasulullah tidak melarang, Islam pun tidak melarang. Bahkan umat Islam ditekankan, umat Islam harus ada yang menjadi pejabat, harus ada yang menjadi orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang ahli fikir, intelektual, harus secara jasmani. Makanya sesuk Pak Kades, mpun Pak Kades itu harus ada kepinginan dari bupati. Ya, kita aminkan ya. Nah, nanti setelah bupati harus ke gubernur sampai presiden. Sebab kunci Indonesia tidak akan pernah korupsi manakala imam dan pejabatnya ruhaniyahnya itu condong menyang Allah. Otomatis condongnya karena basirah kuat. Hanya itu. Akhirnya apa? Kalau ruhaniyah sudah condong pada Allah, nggak sempat Pak ngelirik barangi masara lunggi S2 tingkatan, mohon maaf, tingkatan kita di rumah tangga sendiri loh sudah tahu, gak ngomong pejabat itu ndukur ya, kita sebagai imam rumah tangga, berarti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kadang-kadang kita meleki ambek ibuke, meleki ambek garwane nggih ya. Kadang belanja disingitno. Sing diketokno iku eketan, sing atusan disingitkan. Hati-hati. Engko ibuke ngrewemeng. Biasa itu. Kalau ketahuan ditanya, yo cekne awet. Nah gitu nggih. Sebab uang kalau sudah masuk pada seorang istri, mboten saged medal, Pak. Rawapet. Luput tasnya itu sudah penuh nang jero kutang. Wis pokoke gak iso metu. Duit nek wis mlebu angel terus pokoke angel. Wis Bapak Ibu hadirin ya. Kalau hati kita sudah condong pada Allah. Condongnya hati ya. Millata Ibrahim Hanif. Condongnya hati pada Allah. Udah, Pak. Bahasa kita sebagai suami itu sudah tidak ada hitungan. Sudah ada, nggak ada itu hitungan. Ada yang ada ya kita sama-sama dimakan, nggak ada ya kita lapar bareng, gitu aja. Itu suami kalau sudah condong. Makanya pejabat-pejabat dan pemimpin kita manakala ruhaniyahnya itu sudah condong pada Allah, aku yakin nggak sempat, Pak, untuk menoleh barang yang bukan milik sendiri. Jangankan sempat menoleh barang yang bukan miliknya alias miliknya masyarakat. Wong hasil keringet miliknya sendiri aja
secara teori dan ajaran itu nggak boleh diakui, karena itu walillahil masyriq wal maghrib, itu kepunyaan Allah. Kita itu laksana tukang parkir, Pak. Tukang parkir, Gusti Allah sing duwe mobil diparkirno kita. Manakala ditarik lagi, ada nggak tukang parkir ngakukan ini mobil saya jangan diambil? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ikhlas, radiyatan mardiyah, ikhlas ridho, monggo. Dikon go manil angen nggih. Kuat Pak, tumpuk-tumpuk mobil sing mewah-mewah. Tapi apa ya Pak, parkir iku ketika diambil mobilnya oleh sang pemilik kok nggak gandoli. Itulah laksana kita. Manakala basiroh di dalam hati kita sudah kuat, Pak, estu sudah nggak sempat rohaniah ini metung-metung urusan dunia. Paham ya istilah? Indahnya kalau pejabat kita itu duduk di situ, pasti akan membimbing masyarakat kita untuk mengarah condong kepada Allah. Makanya ditanya, apa agama Rasulullah sebelum, mohon maaf, sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran datang? Itu pertanyaan. Sama kita di Indonesia, sebelum Islam datang itu orang Indonesia khususnya Jawa itu agamanya apa? Nek ditanya apa syariat Rasulullah sebelum datangnya Al-Quran dan Al-Hadis, mungkin bisa dibuka di dalam ayat berapa tadi? 100 berapa Pak? Tadi loh Pak, saya bahas 135. Ya, 135. Ketika beliau ditanya oleh Yahudi dan orang Nasrani terkait agamanya Muhammad, beliau menjawab, millata Ibrahim hanifa, agama saya condong terhadap ketauhidan. Itulah pengajaran para romo dulu Pak, nggih, ruhaniyah. Coro jasmania dereng kenal tentang ilmu syariat. Itu Rasulullah. Jadi setiap kali aktivitas apapun yang dilakukan Rasulullah, ruhaniyahnya hatinya condong ke tauhid, condong terhadap Allah. Makanya mengapa W.R. Supratman menempatkan bangun jiwa, membangun urusan dua organ itu kok ya jiwa yang didahulukan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lah gitu toh, jiwa dulu, jiwa. Awwaluddin ma'rifatullah. Sementara ma'rifatullah di tengah-tengah umat manusia itu diabaikan. Justru yang digendangkan ya, dikibarkan dohiriahnya. Ini fakta loh Pak ya. Pendidikan jasmani kita dahulukan, kita gunggungkan, sementara melalaikan pendidikan rohani. Ingat, manusia tidak hanya jasmani akan tetapi juga rohani. Dan perlu diingat, Allah memberikan mata kedua organ itu, jasmani ainul basyariyah, rohani ainul basirah. Dan ingat juga bahwasanya manusia jasmani dari tanah kembali ke tanah, ruhaniyah dari Allah kembali ke Allah. Wa inna ilaihi rajiun. In asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tanda-tanda orang yang mendapatkan pengampunan oleh Allah dari ruhaniyah kita yang selalu berbuat dolim pada Allah. Tanda orang yang mendapatkan selalu rahmat dari Allah, makrifat pada Allah. Tanda orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah untuk menuju dan bertemu Allah adalah orang yang selalu kembali kepada Allah ketika dia didatangkan ujian dari Allah yang disebut musibah. Itu tidak hanya diucapkan di lisan loh Pak. Innalillahi, harus dibuktikan ruhaniyah yang dimaksud kembali kepada Allah itu yang bagaimana. Otomatis kembali iman Anda yang tadinya mengimani selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, sekarang sudah tidak. Yang memberikan manfaat atau mudarat hanyalah Allah. Otomatis ruhaniyah jenengan
lewat sifat basyirah harus tembus terhadap Allahnya di situ, hidup itu. Dan itu bisa akan terjadi manakala kita mengikuti jejak Rasulullah. Apa jejaknya Rasulullah? Tidak hanya bersyariat tetapi juga berhakikat. Dengan begitu beliau sampai makrifat pada Allah. Sebab dengan ilmu hakikat makrifat itulah akan membuka pintu hati kita yang tertutup oleh selain Allah ini. Dengan cara begitulah Bapak Ibu, kita akan bisa terbebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Sekarang jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, tanda kalau mata hati kita buta itu dikarenakan dikuasai sifat basariyah. Yang di dalam sifat basariyah ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah. Nafsiyah dan amarah dulur sampean loro iku wujute kaya kethek, kadang kaya ula, tergantung. Kalau ini wis jinak niki ganteng cantik kaya jenengan. Kadang-kadang kita ketika suluk itu ditemui Pak, kadang-kadang loh ya. Kalau lawamah mutmainah itu sudah nggak usah kita bahas, ya jelas. Sing nafsiyah ambe amarah mencerminkan khayawat. Ulaika kal an'am balhum adzal. Kalau itu belum jinak, kadang rupa ula, muncul sifat serakah. Ular kalau makan entute lo gak ditinggal no, dimplok kabeh gitu. Ular serakah. Kadang kita itu Pak, nyun sewu Pak, kita sudah ngerti harta warisan ini milik adik, milik kakak. Kadang-kadang kita dirangkus, makai politik dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu karena muncul timbul serakah. Ini berarti nafsiyah belum jinak ini, belum jinak. Atau seperti apa? Tukaran naik senengani apa? Ketek, mongki, nggih ngapunten Kang Kewatah. Makanya orang dulu Pak, mbok kula biyen nyun sewu di meden-medeni kula. Dulur niku nek umpama nek awakmu nek tukaran ae engko awakmu dadi kethek. Lho wedi Pak ngoten niku orang dulu. Atau dina Jumat Pak, enggak lekas kita itu ke masjid Jumatan, sukanya itu cari ikan di sana nih. Ayo teruskan, nanti kamu keluar ekornya. Jadi kan, loh itu takut Pak, sungguh. Jadi Jumat nggak berani kita itu ke sungai mencari ikan. Nanti sobo masjid, saking takutnya anak dulu. Kalau anak sekarang nggak mungkin percaya Pak, nggak mungkin percaya. Bapak Ibu hadirin, udah. Kalau sifat basariyah itu menguasai diri kita, otomatis itulah tanda ruhaniyah kita itu terhijabi, menjadi mata hati yang buta. Tapi kalau sifat basirah yang menang dalam diri kita, maka saya suwe lama kelamaan, mohon maaf, sifat basariyah ini jinak Pak ya. Jadi ini fasilitas, nafsu ini fasilitas kendaraan, ini buruk Pak, jangan ditinggalkan, pakailah untuk bertemu Allah. Mohon maaf, nafsu-nafsi sampai amarah nggak bisa dibunuh, tapi dijinakkan. Lah andai kata nafsiyah itu kita matikan, misalkan wong jenenge menungso Pak, sing lanang nggih butuh bojo, sing wedok ya butuh bojo, ya butuh mangan dan lain sebagainya lah gitu toh. Cuman yang terpenting bagaimana caranya ruhaniyah itu ketika jasmani ini ngetutno nafsu iku, ruhaniyah ketemu Allah. Tidak hanya sholat bertemu Allah, di luar sholat ya ketemu Allah. Apa kuncinya? Satu saja, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah. Mana yang disebut tali Allah? Adalah adzikru bisiril asrar. Al-Baqarah 256 gak disebutkan jenenge tali itu, cuman fungsi nih disebutkan di situ fungsinya. Apa fungsinya? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Niki fungsinya.
Barang siapa yang membersihkan tauhid iku cintane ati terhadap selain Allah, itu namanya tauhid. Atau bahasa yakfur itu meninggalkan, ngingkari, terserah, mensucikan boleh. Barang siapa yang mau meninggalkan tauhid, wa yu'min billah, mereka pasti akan bertemu Allah. Barang siapa yang melepaskan cintanya ruh terhadap tauhid, maka dia akan diterima cintanya di hadapan Allah. Barang siapa yang melepaskan iman terhadap tauhid, dia pasti dikondisikan Allah imannya hanya pada Allah. Itu fungsi daripada tali. Ternyata zikir sirul asr itulah yang muncul dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kan disebut sirul asrar, itu kan munculnya ada 3 pintu. Su'aul basirah, loro ainul basirah, telu hakul basirah. Sering-sering ini saya teguhkan, saya kokohkan terhadap setiap konten-konten ngaji saya. Apa su'aul basirah? Rasa iman hanya pada hidup, pada Allah yang berperan atas segala apapun, baik dalam dirinya maupun di luar dirinya. Dalilnya Al-Hadid ayat 3, bahwasanya hidup Allah itu baik di dalam maupun di luar. Allah itu juga di awal dan di akhir setiap persoalan. Lah, bagaimana kita bisa bertemu di situ? Ruhaniyah, bukan jasmani loh Pak ya, ruhaniyah. Kalau jasmani kepingin ngombe ya ketemu wedang kopi atau wedang teh. Ruhaniyahnya harus bertemu Allah, baik di dalam maupun di luar. Di dalam manis itu ada siapa Bu? Hidup Allah. Yang Allah laisa kamitslihi itu Pak. Jadi su'aul basirah adalah proses penghancuran iman yang sudah masuk di dalam diri kita selain Allah tadi, yaitu oh gula ini rasa manis, aku yakin gula ini yang menjadikan manis, gulanya hilang, akhirnya jadi hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah dianggap selesai oleh Allah su'aul basirah, Allah pasti menarik rohaniyah itu ke ainul basirah, berarti bertemu Allah, bertemu hidup. Ketika detik-detik bertemu Allah dikatakan ma'rifatullah, maka yang melihat dan yang dilihat itu tidak ada bedanya, sebab tidak ada dua, yang ada adalah ahad. Berarti yang melihat yang wujud, yo yang wujud. Sebab sesungguhnya gak mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat perkara yang wujud. Sesungguhnya yang wujud itu siapa, yang tidak wujud itu siapa? Kita itu Pak ngaku-ngaku tok, ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku macam-macam. Hilangkan keangkuhan ngaku-ngaku, hilangkan dengan cara teruskan, gencor terus udzkurullaha dzikron katsiron, perbanyak zikirmu, sebab zikir itu menghujamkan ruhaniyahmu supaya ruhaniyahmu tidak ngaku. Biar sadar diri, yang berkehendak, berkuasa, berperan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, katakan Muhammad, ajarkan Muhammad tentang keahatan Allah ini. Kul huwallahu ahad, diajarkan terhadap kita. Makanya saya itu tidak bisa berpikir Pak. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan tentang hal ini. Saya nggak bisa mikir, cuman saya kurang sepaham gitu aja. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan tentang hal ini, nggak mungkin muncul surat Al-Ikhlas, nggak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Aku tidak akan mengutus utusan sebelummu Muhammad, kata Allah, termasuk dirimu, kecuali harus membawa inti daripada wahyuku. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun. Ini pelajarkan, ajarkan terhadap umatmu. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan bagi yang punya kaidah atau punya makalah fatwa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan tentang hal ini. Bukan berarti saya menyalahkan, cuman saya kurang sepaham. Mohon maaf kurang sepaham, karena dasar sudah Al-Quran, sudah Allah katakan seperti itu. Kalau sudah di ainul basirah, otomatis hakul basirah,
pernyataan dalam diri jenengan. Hidup ilu Pak akan mengatakan, hidup dalam diri jenengan akan mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Tidak, sesungguhnya aku iki Allah dan tidak ada Tuhan kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nah, gitu toh. Sembahlah aku sembahlah aku. Begitulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana caranya kita melepaskan sifat basariyah sehingga muncul basirah? Bagaimana hijab di dalam hati yang menutupi antara ruhaniyah dengan Allah itu fana, hilang? Caranya cuma satu, Pak. Apa? Sibukkan hati jenengan berzikir sir dan sirul asr. Tidak mengenal waktu dan tempat. Karena itulah sesungguhnya sholat yang khosyi'un. Kalau itu sudah terlatih maka disebut daimun. Apa? Langgeng 24 jam ruhaniyah jenengan sholat. Silahkan jasmani hanya melakukan sholat 5 waktu. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah materi pada malam hari ini. Apa materinya? Butanya hati kita pada Allah, menjadikan lalainya kita pada Allah. Solusinya bagaimana biar gak buta mata hati? Kita harus menyibukkan ruhaniyah kita, berzikir sir dan sirul asrar. Ingat, konsekuensi kita apabila buta di dunia, pasti kita akan buta di akhirat pun terhadap Allah. Mangkana fi hadhihi a'ma. Itu dalam surah apa, Pak? Coba dicari, Pak. Surat Al-Isra. Nggih. Ayat 72. Nggih. Coba dilihat. Surat apa, Pak? Sudah ketemu? Surat ke-17, surat Al-Isra, Pak. Ayat 72. Terus. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabilah. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta pada Allah, kemudian kita meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallus sabilah, dan sesat bertambah gelaplah apane sabilan dalane, jalan kita akan tersesat. Naudzubillah min dalik. Iku rohaniyah, Pak, bukan jasmani. Sama dengan jasmani. Ayo coba mata jasmani kita tutupi dengan sesuatu. Nanti kita pulang sama-sama bareng, semuanya mata ditutup. Kira-kira nyampe rumah enggak? Enggak akan nyampe. Padahal jenengan tahu rumah sampean, alamat tahu, tapi mata ini buta, enggak akan pernah bisa, Pak. Ruhaniyah kita aslinya tempat tinggalnya bukan di dunia, Pak, di surga. Asli tempat tinggal kita tahu itu. Terus bagaimana mungkin kita akan bisa kembali ke tempat asal kita, lawang kita mata kita ruhaniyah buta. Ingat Nabi Adam, ketika saat kau sudah aku usir dari surga ke dunia, kau ingin kembali? Berapa ratus tahun itu Allah tanya. Inggih Gusti. Ada syaratnya. Apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam akan kembali lagi apabila Adam itu menerima kalimat. Apa kalimat yang dimaksud? Izinkanlah kami akan membuka. Itulah dinul tauhid. Itulah dinul haq. Itulah hakikat ajaran menuju makrifat. Lewat kitab hikam, saya kira sudah mumpuni untuk kita belajar hakikat menuju makrifat. Sehingga kebanyakan kitab hikam ini dibuat rujukan oleh saudara saya di Nahdien. Kebanyakan hujahnya itu dari kitab hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Oke, cuman kalau membaca kitab semua banyak yang bisa, Pak. Dari ilmu nahwunya, ilmu syarabnya paham banyak. Cuman untuk mengambil substansinya, makhul sahidnya, manakala belum membuka Al-Qur'anul Qadim, bingung, Pak. Itu bingung.
Nek Al-Qur'anul Karim sih kita buka mudah, Al-Qur'anul Qadim bingung. Lah syarat untuk bisa mengambil Al-Qur'anul Qadim dalam hati kita harus melakukan fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110 ayat yang terakhir. Harus itu Pak. Harus ma'rifatullah dulu, baru di situ kita akan mendapatkan Al-Qur'anul Qadim. Oke, itu mungkin Bapak apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didialogkan, kami persilahkan. Monggo. Mungkin ini. Halo, cek. Nur sewu, saderengipun antara tanya jawab. Ini komike Pak. Niki mikriyen. Niki masuk nang ngene panitia dulu Pak ya. Nggih. Nah, betul. Biar napa? Teratur gitu ya. Biar tertib. Nur sewu.